Lantai dua dia. Kok yang ini kayak nggak jauh? Aku sama rumah aku tuh berbeda. Oke. Jadi kayak setiap hari kan sendiri itu. Dan banyak pengalaman kayak di suatu malam gitu. Suatu malam itu dimana santai aja sih. Aku di kamar. Kan malam-malam biasanya lapar tuh. Oh, benar. Jadi nggak gerak Jen? Hah? Nggak gerak. Lah. Satu apa dua? Satu dulu. Belakang rumah nenek apa yang kolam tadi apa namanya balong itu kayak gitu nggak sih? Balong tuh bukan semen sih sejujurnya. Nah, konon katanya di sini tuh ada sosok perempuan. Kita sebutlah namanya Mbak Rohana. Waduh. Nah, Apa cok itu cok? Sial. Ada yang narik kaki gua tuh. Ya, sebelum kita mulai perjalanan penuh misteri kali ini, kita akan melakukan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita bersama-sama bisa melewati penelusuran ini dengan lancar dan selamat. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Ya. Depan rumahku banyak kan? Ada saklarnya. parah banget kan. Jadi nggak gerak Jen? Hah? Nggak gerak. Lah. Satu apa dua? Satu dulu. Manusia sebagai makhluk hidup selalu hidup berdampingan dengan makhluk yang hidup maupun tidak hidup. Saya Zeno sebagai host Himati Podcast pada episode 3. Pada kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Kai. Grandis. Roman. Taya. Davi. dan kami adalah tim Ghostbuster yang akan menelusuri kisah-kisah menyeramkan di UGM, TIP, dan sekitarnya. Lantai dua dia. Kok yang ini kayak nggak jauh? Nggak ada yang naik lantai dua. Ini lantai dua tuh lantai dua. Door X. Ayo. Let's go. Konon katanya, lift TIP ini seringkali tiba-tiba berhenti di lantai 2 tanpa ada yang menaikinya. Seperti yang bisa dilihat, langsung turun ke lantai 1 sekarang. Nah, sebentar, mungkin ada yang ingin masuk. Ya, tidak jadi. Nah, seperti ini, maka dari itu kita akan langsung saja melihat di lantai 2, teman-teman. Ya, silakan. Halo pemirsa Himati Podcast, pada kali ini kita kedatangan 5 narasumber yang akan membagikan cerita mereka mengenai pengalaman horor mereka. Mungkin dari Roman dulu? Iya. Mungkin ini nggak di UGM ya, tapi aku punya pengalaman pribadi semasa SMA, di mana di SMA aku tinggal sendirian, juga bersama orang tua. Merantau. Jadi ya nggak merantau juga. Jadi kayak kebetulan rumah orang tua aku sama rumah aku tuh berbeda. Jadi kayak setiap hari kan sendiri itu, dan banyak pengalaman kayak di suatu malam gitu. Suatu malam itu dimana santai aja sih, aku di kamar. Kan malam-malam biasanya lapar tuh. Bener. Masak mie? Ya, bener banget. Siap. Memasak mie di dapur. Dimana filosofis banget kayaknya. Iya benar. Yeah. Di dapur itu sebelahnya ada kamar mandi. Dan kamar mandinya itu karena aku ketakutan ya, biasa penakut ya, selalu menyala. Dan entah kenapa malam itu kamar mandinya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Amin. Iya. Salam. Dan pas mati itu kan gak nyadar aku. Benar. Mati.
ada tiba-tiba kayak barang jatuh gitu di kamar mandinya. Nggak tahu barang apa itu, dan aku langsung lari ya. Aku langsung lari ke kamar, nggak jadi tuh Mi. Nggak jadi. Jadi gimana? Laparnya gimana laparnya? Ya akhirnya. Aduh sampai nangis gue. Gue sampai nangis. Sumpah. Oke, lanjut. Tapi bener, itu bener-bener serem banget. Serem banget. Bener serem. Jadinya bener-bener serem banget. Dan itu kelaparan semalaman dan nggak berani bikin mie. Akhirnya tidur dengan kelaparan sih. Hampir mati ya berarti ya? Itu serem banget sih. Near death experience. Iya. Gila. Kayaknya itu salah satu pengalaman serem aku sih. Ngeri banget. Mungkin kalau kalian itu kayak ketakutan gak sih kalau kejadian kayak gitu? Bener. Maksudnya udah bisa survive sampai sekarang aja keren. Iya sih. Alhamdulillah dengan kejadian itu saya semingguan menghindari dapur ya. Gak masak mie lagi? Iya, nggak masak mie lagi, paling beli. Grab aja. Mie juga. Oke, mungkin dari Grandis mungkin. Oke, kalau untuk pengalaman di UGM sendiri, karena kebetulan aku juga baru masuk ya di sini, aku belum mengalami apa-apa, cuma pernah mendengar aja desas-desus soal gedung di Fakultas Kehutanan, di mana dekat nih. di mana itu tuh katanya sempat ada lift yang suka berhenti di lantai 6, terus nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada yang naik. Terus kayak beberapa dosen juga katanya pernah diganggu di situ. Cuman di sini aku hanya mendengar desas-desus itu, belum pernah ngalamin sendiri ya. Kalau untuk pengalaman pribadi sih mungkin di rumah nenek, lumayan jauh, ini letaknya di daerah Jawa Barat, ke pantai, dan itu tuh lebih ke kayak karena rumahnya tuh kosong kali ya. Dan ditinggalin cuma kalau misalnya kita mudik aja ke sana, karena kebetulan nenek kakekku udah gak ada. Jadi waktu itu tuh sempat ada saudaraku yang ngelihat sesuatu di belakang. Di belakang tuh kayak di daerah tempat jemuran. Nah itu tuh kelihatannya di kamera HP. Kebetulan waktu itu tuh posisinya maghrib, terus lagi kosong. Apanya yang kosong? Ya, di belakangnya tuh kosong, lagi gak ada orang, cuma sendiri doang di luar. Ya lanjut, silakan. Terus setelah itu dia buka kamera, ini kebetulan ceritanya cerita saudaraku, buka kamera terus ada sesuatu di belakang kamera. Jadi itu tuh posisi tempat jemurannya itu tuh kayak kepisah sama rumah, jadi rumah terus kayak ke belakang pintu keluar gitu. Di dalam rumah, tapi itu ada kayak halaman belakang rumah, di mana di halaman belakang rumah itu ada, kalau bahasa Sundanya balong tuh kayak kolam ikan, tapi bukan kolam ikan yang tembokan itu, apa yang kayak tempat pemancingan gitu, semen ya, gitu. Ada kayak gitu. Dan kebetulan yang aku tahu bahwa di tempat-tempat yang basah dan banyak air kayak gitu, makhluk-makhluk seperti itu tuh suka tempat-tempat ya. Dan itu posisinya maghrib ya, dimana kita tahu juga kalau misalnya maghrib itu ya seperti yang kita tahu bahwa setan-setan yang seperti itu keluar di waktu-waktu seperti itu. Terus pernah juga di dalam rumah ini posisinya nggak ada siapa-siapa, cuman saudaraku aja itu, dan dia ngerjain tugas. Terus ini sebenarnya agak gak masuk akal, tapi emang dialamin, gelas cangkir kopinya tuh kegeser. Jadi dia posisinya ngerjain tugas dan gelas cangkir kopinya tuh kegeser. Ada yang minum? Gak ada, nggak sampai ada yang minum. Cuman gelas cangkir kopinya kegeser, akhirnya saudaraku nggak jadi ngerjain tugas. Kayak gitu. Kalau minum kopi? Enggak jadi. Kayaknya itu terlalu ini. Oh mungkin. Pindah. Shit, man. Shit. Gila, ini ngeri banget. Jauh banget ya. Ini ngeri banget. Ini ngeri banget. Karena udah multidimensi, multi jarak. Akhirnya benang merah lagi. Benang merah. Nah, ini masuk ke red string theory, di mana aku pernah dengar. Bener banget dari salah satu buku di teknik industri. Aku pernah dengar dari Bapak Sugondo. Katanya kalau red string theory seperti ini memang arwah itu kan punya elektromagnet gitu ya. Nah, elektromagnet ini mungkin berhubungan dengan yang namanya MSG di Indomie. Oh my god. Gitu. Jadi menarik, soalnya kenapa benang ditarik kan? Ya, begitu memang. Mengerikan memang ini. Ya. Jangan nangis dulu. Sumpah jangan nangis dulu. Sabar dulu ya. Kita belum sampai ke puncak. Sabar ya. Oke, mungkin dari Kayla gimana?
jadi merinding banget. Iya ya, ini Dua cerita ini emang udah sangat-sangat Parah banget. so kita nggak boleh cerita-cerita kayak gini. iya mengundang. Ya mau gimana lagi? Kalau aku sendiri sih pengalaman pribadi di UGM di lingkungan kampus belum ada sih. Tapi kebetulan aku tuh tinggal di asrama. Asrama yang bertepatan di dalam UGM banget, dan emang desas-desusnya bahkan sebelum aku masuk asrama ini tuh banyak orang yang please jangan di asrama itu. Itu asrama paling horor. Wow. Aku tahu pasti asrama mana. Coba bisa tebak nggak? Kita boleh sebutkan itu? Oh, bip 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 bip. Nah, itu dia asramanya ya. Iya, itu dia. Bahkan pas kalau misalnya nih, aku kenalan nih sama orang baru nih. Kamu tinggal di mana? Asrama gue langsung. Hip, hip. Asrama bip. Asrama bip. Tapi kayak, kok kamu pilih asrama itu? Kenapa? Itu kan asramanya horor. Wah, gimana tuh kehororan? Orang konon katanya tiap di atas jam 12 malam itu tuh ada mulai kegiatan-kegiatan lain yang gak yang Di luar oh my god, kegiatan bentar, manusia. bentar. Ya aku sampai speechless. Damn. Yang gak dilakukan sama manusia. Contohnya itu apa? Nggak tahu ya. Masak Indomie. Betul. Aduh, Sumpah. lagi dengan Indomie Sumpah. lagi. Emang Tapi katanya dengar-dengar itu tuh emang orang masak kan? Iya. Wow. Katanya tiba-tiba ada orang tuh ada yang ini pengalaman teman aku karena aku juga sendiri kebetulan belum pernah diganggu. Dia pernah belum tidur jam 2 malam. Terus dia dengar ada orang lagi masak-masak dan kamarnya itu tuh pas banget sebelahan sama pantry. Wow. Nah, dia dengar ada yang masak-masak. Awalnya dia penasaran, tapi pertama-tama nggak dia cek dulu. Sampai pada akhirnya tuh dia beraniin buat ngecek. Tapi pas dicek, nggak ada orangnya. Padahal ada bunyinya, sering-sering ada bunyi cetrekan kompor, tapi nggak ada yang masak. Terus juga pernah ada orang yang kayak ngejerit teriak gitu. Sama ketiga berarti. Ketiga ada suara orang nangis. Sumpah. gara-gara Aku juga nggak tahu. nggak bisa masak mie. Wow. Sumpah. Bukan, ini orang Bukan ya? suara doang mas. Oh, suara doang, suara Iya. doang. Aku belum teridentifikasi sih kenapa dia nangis ya. Karena kopinya geser. Mungkin bisa jadi sih. Bisa jadi Iya, sih dia nangis karena itu. Jadi ya lumayan sih. Tapi aku sendiri juga tiap kali jam di atas jam 12 malam aku belum pernah melihat. Iya. Aku keluar tapi belum pernah dapat sesuatu yang mengganggu. Tapi kalau dibayangin suara nangis malam-malam tuh Ngeri banget. ngeri banget ya. Ngeri banget. Iya, merinding banget sih. Mungkin bisa ada yang menjelaskan gitu kayak mungkin sedang nangis ada masalah apa gitu tapi kayak suasana malam-malam terus ada denger nangis tuh kacau sih. Gila, Gitu. gila. Kalau kalau misalnya udah kita dengar suara nangis terus kita udah penasaran apa sih sebenarnya, kita cek Macet. tuh nggak ada apa-apa. Aduh, Wow. itu sering banget kejadiannya. Damn. Kelar nggak ya? Aduh itu Banyak banget. itu damn. Iya, susah juga soalnya. Soalnya kan kita tidak bisa mengatasi curhatan multidimensional. Iya. Bener banget ya. Maksudnya kalau misalnya teman kita nangis bisa langsung Kenapa? Kita belum bisa jadi pendengar yang nggak baik. bisa. Dan mungkin itu alasan kenapa dia selalu menangis Iya benar sih. pada asrama itu ya mungkin ya. Karena kita denger aja kita lari gitu. Nah makanya Iya. Makin nangis dia. Bingung gitu. mungkin ini sangat mengerikan. Tapi mungkin agar kita bisa menyambungkan benang merah ini lebih lama lagi, kita akan langsung on the spot ke titik-titik yang terdengar banyak kejadian elektromagnetik di sana. Menarik. Mungkin langsung saja kita ciao. 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 Nantikan. Ciao. Kembali dari TIP. Di sini itu ada salah satu kejadian yang baru aja terjadi, di mana kalau di TIP itu kan banyak proker-proker ya. Jadi waktu itu kita lagi
mau nurunin barang di sini. Nah, terus kedengeran tuh suaranya rame banget. Emang udah denger ya di sini? Suaranya rame banget. Terus pas kita turun, manggil nih, siapa gitu kan di bawah. Taunya tiba-tiba pas dipanggil suaranya hilang. Gitu sih. Jadi waktu itu kita lagi pengen nurunin barang di sini sih. Tiba-tiba hilang aja gitu. Tiba suaranya hilang pas kita Panggil. Orang beneran sih. Ya kayaknya orang beneran ya. Ini kayak sampah-sampah gini kayak scene ini. Apa namanya? Apa tuh? Oh. Oke, understandable. Di ujung mana? Ini di ujung sini. Understandable. Cek dulu. Bentar. Aku kepo deh. Orang nggak lihat, tidak lihat. Cuman mendengar. Mungkin dari lantai 1 kali. Ini untuk suara ini. Aku Yuk, aku nggak suka. Balik yuk. Aku kesal dengan jarak penutupan penelitian Gunung Kidul. Tadi kayak gitu. Nah, ada penunggunya berarti. Itu apa namanya? Belakang rumahmu apa? Belakang rumah nenek. Apa? Yang kolam tadi apa namanya? Balong. Itu kayak gitu nggak sih? Balong tuh bukan semen sih sejujurnya. Itu tuh masih tanah sih. Permisi. Terus gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Tetap jalan itu gimana ya? Masa bentar-bentar itu jalan. Oke guys, nah jadi sekarang tuh kita tuh lagi ada di jembatan yang ngehubungin antara Fakultas Kehutanan sama Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, konon katanya di sini tuh ada sosok perempuan. Kita sebutlah namanya Mbak Rohana. Waduh. Nah, katanya sih urban legendnya itu di sini tuh kalau misalnya ada mahasiswa yang lagi sedih, yang lagi banyak beban pikiran gitu, jalan sendirian di sini malam-malam, mungkin di atas jam 8, 9, 10, aku lupa. Pokoknya malam-malam ya. Terus sendirian, itu tuh bakalan ada sosok Mbak Rohana ini tuh dia bakalan menyerupai mahasiswa atau entah manusia kayak kita. Nah, terus nanti tiba-tiba di pertengahan yang di bawahnya itu jalan-jalan itu Mbak Rohana ini tuh bakalan kayak tiba-tiba ngejatuhin dirinya ke bawah. Waduh, berarti dari atas? Iya, dari atas ini terus dia terjun ke bawah gitu. Damn. Jadi kayak kita tuh bakalan bawaannya panik gitu kayak wah, iya shock. Dan itu Mbak Rohana ini tuh benar-benar mengganggu mental kita banget sih. Nah, kayak karena kan kita lagi sedih nih, ibarat kayak aduh skripsi nggak kelar-kelar, ini tesis laporan, Mahasiswa tuh bukan cuma masalah akademik, masalah cintaan, belum lagi homesick jauh, miskom sama keluarga ada, iya. banyak pikiran terus kita datang ke Terus kan sini. pastinya mahasiswa yang lagi keganggu itu tuh kalau lihat Mbak Rohana terjun dia kayak ke distract gitu juga kan, kayak aku juga terjun ya. Mungkin gitu. akan selesai masalahnya sampai situ. Iya, jadi enggak ya teman-teman. gitu ya Dem. tujuannya Mbak Rohana. Terjun, jangan terjun. Tahan aku. Jangan, Tahan aku. jangan terjun. Kalau
Dari kalian sendiri pernah ada nemu kejadian di jembatan ini atau gimana? Atau baru tahu? Atau Sejujurnya kalau aku sendiri sih nggak pernah nemu apa saya aku nggak pernah ngalamin gitu kejadian di sini seperti apa. Cuma ya seperti yang kita tahu aja urban legend ini soal jembatan itu emang tersebar banget. Kayaknya siapa sih yang nggak tahu soal cerita ini ya anak UGM. Soalnya cerita tentang jembatan ini tentang Mbak Rohana ini yang suka tiba-tiba muncul kalau kita lagi sedih. Sebenarnya sedih itu tuh gak hanya di jembatannya aja guys. Biasanya kayak misal kita di tempat-tempat yang emang rawan banget buat ngelakuin hal-hal yang tidak kayak rel kereta atau bahkan di kamar kos sendiri pun itu sebenarnya bisa rawan kalau Kayak kita lagi pasti banyak pikiran. ada nggak sih kayak ngerasa dibisikin gitu? Terjun gitu. Nyebrang gitu. Tapi emang Ya, itu baik banget. atmosfernya emang ngeri Ngeri banget. banget ya? Iya, ngeri banget. Cukup jauh ya ternyata ya perjalanan. Bau-baunya Ini bawa apa ya? Bawa bawaan, Bo? Enggak Kayak sih. bawa melati gak sih? Bau teh apa gitu? Teh melati. Jasmine. Ini nggak ada yang bawa teh? Gak ada sih, aku bawa. Anjing. Apa cok itu cok? Sial. Ada yang narik kaki gua, Cuk. Anjing. Sumpah. Sumpah. Udah. Sorry. Next. Dikarenakan kejadian yang tidak terduga dan hawa yang sepertinya sudah semakin tidak kondusif, maka dari itu sekian perjalanan dari Ghostbuster kali ini. Saya Zeno. Saya Kai. Saya Gandis. Saya Roman. Saya David. Saya Taya. Dan ini dari kecil Cimit. Cimit. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Ghostbuster selanjutnya. See you. See you.